Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada hari ini bersama Ibu Hida kalian akan belajar tentang negara-negara ASEAN. Sebelum belajar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan untuk mempersiapkan buku tulis dan alat tulis serta buku paket IPS kalian ya. Pelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama menjelaskan pengertian ASEAN. Yang kedua menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Kita mulai dengan biodata ASEAN secara umum. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, negara Thailand. Untuk ASEAN ini dipelopori oleh 5 negara. Yang pertama ada Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos. Yang ketiga Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang keempat negara Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam. Yang kelima negara Thailand yang diwakili oleh Thanat Khoman. Itu tadi untuk pelopor atau pendiri ASEAN ya anak-anak. Untuk anggotanya sendiri, negara ASEAN memiliki 10 negara. Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Myanmar. Selanjutnya, silakan kalian amati peta ASEAN secara keseluruhan. Pada gambar yang tampil di video ini sudah lengkap dengan masing-masing bendera negaranya. Dan di pojok atas ada sebuah gambar yang merupakan logo dari ASEAN. Makna logo ASEAN yang pertama itu adalah di bagian tengah ada gambar ikatan 10 untai padi yang menandakan cita-cita pendiri ASEAN untuk tetap bekerja sama antar negara anggota dalam solidaritas dan kekeluargaan. Untuk lingkaran mengartikan sebuah persatuan anggota ASEAN. Tulisan ASEAN yang berwarna biru mengartikan kedamaian dan kestabilan. Untuk warna dasar merah menandakan keberanian dan kedinamisan. Untuk lingkaran warna putih, itu artinya kesucian. Yang selanjutnya ada untai padi warna kuning yang artinya kemakmuran. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas anak-anak? Selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Yang secara umum negara-negara ASEAN ini terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra yang dimaksud adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan 2 benua yang dimaksud adalah benua Asia dan benua Australia. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ciri negara-negara ASEAN. Bisa kalian lihat di peta yang menampilkan seluruh negara-negara ASEAN, mereka memiliki ciri-ciri masing-masing. Yang pertama, coba kalian lihat peta negara Kamboja. Untuk wilayahnya hampir berbentuk seperti lingkaran. Jadi, untuk ciri negara-negara ASEAN yang pertama adalah compact, atau artinya adalah berbentuk hampir seperti lingkaran. Untuk ciri negara-negara ASEAN yang kedua, bisa kita lihat dari peta negara kita sendiri, Indonesia, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah atau fragmented. Ciri negara-negara ASEAN yang ketiga, bisa kalian lihat dari peta negara Vietnam, yang dia berbentuk memanjang. Ciri yang terakhir adalah protrude atau berbentuk lebih kompleks dan biasanya
terdapat tangan memanjang, contohnya peta negara Thailand dan juga peta negara Myanmar. Kita akan membahas tentang letak koordinat ASEAN. Letak ini merupakan titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Coba sebagai tugas, kalian tuliskan perbedaan garis lintang dan garis bujur secara pengertiannya. Jika dilihat secara garis lintang, negara yang paling utara adalah Myanmar dan negara paling selatan adalah Indonesia. Jika dilihat dari letak garis bujur, negara yang paling barat adalah Myanmar dan negara yang paling timur adalah Indonesia. Maka untuk letak koordinat ASEAN berada di titik 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita akan mengenal dari masing-masing karakteristik negara di ASEAN. Yang pertama, Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Selain itu, Indonesia juga dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan juga sirkum Mediterania. Untuk nama resminya adalah Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintahan Republik, kepala negara presiden, letak astronomis di titik 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Untuk itu, Indonesia memiliki iklim tropis. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Negara ini terdiri dari dua wilayah yang terpisah, wilayah barat berupa daratan dan wilayah timur berupa rawa. Nama resmi dari negara ini adalah negara Brunei Darussalam. Untuk ibu kotanya, Bandar Seri Begawan. Bentuk pemerintahannya, kesultanan, kepala negara sultan, dan untuk letak astronomisnya berada di titik 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 141 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Untuk iklimnya, Brunei Darussalam adalah beriklim tropis. Negara ini mirip dengan Indonesia karena termasuk negara kepulauan yang dilalui oleh deretan pegunungan sirkum Pasifik. Nama resmi dari negara ini adalah Republik Filipina, beribu kota di Manila, pemerintahan berbentuk republik, badan legislatif Dewan Nasional, dan untuk letak astronomisnya di titik 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Maka dari itu, Filipina beriklim tropis basah. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Di negara Kamboja terdapat dataran besar bernama Tonle Sap dan bagian tepinya terdapat deretan pegunungan. Untuk nama resmi dari negara ini, Republik Rakyat Kampuchea. Ibu kota di Phnom Penh, pemerintahan Republik Komunis, kepala negara presiden, dan untuk letak astronomisnya berada di titik 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Untuk iklim di negara ini adalah tropis muson. Negara selanjutnya adalah negara yang tidak memiliki laut, yaitu negara Laos. Negara ini beribu kota di Vientiane dengan bentuk pemerintahannya Republik Komunis, kepala negara presiden, dan untuk letak astronomisnya berada di titik 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 bujur timur. Dan untuk iklim di negara Laos adalah tropis.
tropis. Negara selanjutnya adalah negara Malaysia. Negara Malaysia ini memiliki dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Untuk Malaysia Barat sendiri itu diliputi pegunungan, dan untuk Malaysia Timur umumnya lebih sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok. Dengan nama resmi Malaysia, memiliki pemerintahan monarki konstitusional dan beribu kota di Kuala Lumpur, serta dipimpin oleh kepala negara yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, memiliki letak astronomis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Malaysia memiliki iklim tropis. Negara yang ketujuh adalah negara Myanmar. Negara Myanmar ini terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Untuk nama resminya, Republik Sosialis Uni Myanmar dan beribu kota di Yangon. Untuk bentuk pemerintahannya republik dan dipimpin oleh presiden. Untuk letak astronomisnya berada di titik 11 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Myanmar memiliki iklim tropis. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura termasuk negara maju dengan nama resmi Republik Singapura. Ibu kota Singapura, pemerintahan berbentuk republik dengan dipimpin presiden, dan Singapura ini memiliki iklim seperti Indonesia, yaitu iklim tropis. Untuk keadaan alamnya, dia relatif datar. Thailand dengan nama resmi Muang Thai, beribu kota di Bangkok, dan untuk bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional dengan kepala negara Raja Bhumibol Adulyadej dengan letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 bujur timur. Thailand memiliki iklim tropis. Topografi di negara ini berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit di sisi utara dan sebelah selatan lebih banyak bukit. Negara terakhir, negara Vietnam. Vietnam ini memiliki 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai yang sempit, dan delta Sungai Mekong di sebelah selatan. Untuk nama resminya adalah Republik Sosialis Vietnam, beribu kota di Hanoi, bentuk pemerintahan Republik Komunis dengan kepala negara, ketua Dewan Negara, dan iklim di negara Vietnam ini ada dua. Di bagian utara beriklim sedang dan di bagian selatan beriklim tropis. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Jika masih kurang paham, silahkan tanyakan ke ibu ya. Dan untuk tugas hari ini, silahkan kalian catat hal-hal penting yang ada di video ini, serta silahkan kerjakan peta buta yang tampil di video ini. Dalam peta buta ini terdapat 10 nomor. Dan silahkan kalian tulis sesuai dengan nama masing-masing negaranya.